Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz dan Ustazah? Ya, kurang kompak ya. Coba jika MC tanya kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar, kayak gitu ya. Yang semangat walaupun lagi puasa ya tetap semangat. Coba. Bagaimana kabarnya Ustadz dan Ustazah semua? Luar biasa. Allah. Yes. Oh yes oke katanya. Iya, insya Allah sesaat lagi akan ada apresiasi dan apresiasi nanti bagi peserta yang namanya kami panggil untuk bisa maju ke depan, karena kita tahu sendiri bahwa seluruh peserta sudah mengikuti ujian ya, sudah, atau ada yang belum ujian? Sudah semua ya? Ya, nanti peserta dengan nilai tertinggi atau dengan kategori mumtaz akan mendapat penghargaan dari panitia seperti itu. Ya, nanti silakan bagi Ustadz dan Ustazah bisa memberikan ucapan selamat kepada temannya yang mendapat kategori mumtaz seperti itu. Baik, langsung saja akan saya panggil wisudawan dan wisudawati dengan predikat mumtaz pada program pendidikan guru TPQ Masjid Fatimah Zahra angkatan ke-7. Ya. Yang pertama yaitu Ustadz Asep Dwi Firmansyah dari TPQ Baitur Rahim. Untuk Ustadz sebelah kiri saya, Ustadz. Ya, silakan. Nanti kita ganti dengan tepukan tangan, ganti dengan takbir nih. Oke? Oke. Yang kedua, Ustazah Naura Nuha Firdausi dari TPQ Ulul Albab. Takbir. Ya, tafadhol bagi Ustazah Naura Nuha Firdausi. Untuk akhwat bisa di sebelah kanan saya. Selanjutnya Ustazah Hanif Maratun dari TPQ Atsarus Salam. Takbir. Ya. Selanjutnya Ustazah Kusnia dari TPQ Nurul Ikhlas. Takbir. Selanjutnya Ustazah Hunifah dari TPQ Al-Hajj. Takbir. Selanjutnya Ustazah Tri Nurjana dari TPQ Al-Hidayah. Takbir. Sini lagi. Ya, untuk Ustazah bisa 2 langkah ke kiri jalan. Ya. Ya. Satu langkah lagi. Ya, cukup? Satu lagi. Satu langkah lagi. Ya. Sudah. Selanjutnya yang terakhir
Ada Ustazah Enda Saputri Ningsi dari TPQ Nurul Iman. Takbir. Ya. Inilah peserta PGTPQ angkatan ke-7 dengan predikat Mumtaz, Masya Allah ya. Ini yang Ustadz cuma satu, nggak ada yang nemenin. Ada yang mau nemenin ke depan? Ya. Kami persilahkan kepada Ustadz Insinyur Syarif Bashir, kemudian Ustadz Ahmad Toha Hussein Al-Hafidh untuk memberikan bingkisan ya kepada peserta dengan kategori Mumtaz. Untuk ustazahnya dari tentor ya, dari tentor ustazah kami persilahkan yang bertugas untuk bisa memberikan apresiasi kepada wisudawati dengan predikat Mumtaz. Ya. Takbir. Ya. Dokumentasi terlebih dahulu. Ya, dokumentasi terlebih dahulu, Ustaz. Monggo. Ya. Bertiga. Selanjutnya dari Ustazah, kami persilakan bagi yang bertugas untuk memberikan apresiasi untuk bisa maju ke depan. Iya, pada prosesnya. Iya, kami persilakan kepada Ustazah Rohana untuk bisa maju ke depan, memberikan apresiasi dan mengalungkan selayar Mumtaz. Ya.
Ya, dokumentasi terlebih dahulu yang ustazah. Ya, kemudian peserta, ya silakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Yang ustazah bisa geser satu langkah ke kiri. Satu. Ya. Oh, Pak Ustaz, ya. Mau ikut dokumentasi? Ya, kami persilakan kepada Ustadz Insinyur Sari Bashir dan Ustadz Ahmad Toha Hussein Alafid untuk bisa dokumentasi bersama dengan peserta dengan kategori Mumtaz. Ya. Ya. Ya, saya Baba mungkin biar lebih rapi. Satu, dua, tiga. Ya, geser sebelah yang ustazah dari tentor. Ada yang mau ikut dokumentasi? Silakan. Sebelah selatan, Ustazah Rohana dan teman-temannya. Ya, bisa di sebelah selatan. Ya, silakan Ustadz Imung bisa ikut dokumentasi. Ustadz Ulil, Ustadz Hamid barangkali mau ikut. Iya. Ya, silakan untuk tim media bisa menata apakah sudah siap. Sudah masuk semua di kamera? Ya, saya Baba. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Mau dengan pose atau takbir? Nah. Menghafal. Ya, silakan tangannya bisa mengepal. Kalau yang pegang nggak usah, nggak apa-apa. Atau bisa dengan satu tangan, ya nggak apa-apa. Ya, ya saya Baba. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, cukup. Ya, kami persilakan kembali untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan untuk wisudawan dan wisudawati dengan kategori Mumtaz kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, mungkin teman-temannya bisa mengucapkan selamat kepada teman-temannya yang mendapatkan predikat Mumtaz pada PGTPQ angkatan ke-7 ini.
Kemudian memasuki apresiasi selanjutnya. Peserta dengan nilai ujian tulis terbaik. Ya. Ini yang rajin belajar ya, secara teori. Belajar mereview materi dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Ada 2 peserta, satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Ya. Jadi seimbang. Yang dari ikhwan, ada yang bisa nebak siapa yang paling pinter nih? Coba ditebak siapa? Iya. Ustadz Denny Firman Suprayogo dari TPQ Assalam Karangluas. Takbir. Iya, silakan Ustadz bisa maju ke sebelah kiri saya. Tidak salah nilai Ustadz. Ini sudah betul. Dari yang ustazah, ada yang bisa nebak? Siapa? Ya, dari akhwat ada Ustazah Desi Aulia dari TPQ Al-Mulk Kedung Banteng. Takbir. Ya, bisa ke sebelah kanan saya. Mungkin ya. Ini yang dengan nilai ujian tulis terbaik. Ujian tulis. Kemudian ada peserta teraktif ya. Ada yang mau mengajukan diri, saya paling aktif di TPQ. Nanti dapat hadiah dari panitia. Ini ada 3 peserta. Ya. Dari Ustadz 1, dari Ustazah ada 2 orang. Ya, langsung saja peserta teraktif PGTPQ angkatan ke-7 jatuh kepada Ustadz Rahmat Nur dari TPQ SDIT Khairul Ummah Purwokerto Barat. Ya, kami persilakan untuk maju ke depan bergabung dengan teman-temannya. Kemudian selanjutnya peserta teraktif jatuh kepada Ustazah Kurniasi dari TPQ Nurul Ikhlas. Takbir. Kemudian yang terakhir peserta teraktif jatuh kepada Ustazah Yuliani dari TPQ Subulus Salam Plus Kutasari. Takbir. Ya. Ya, inilah peserta yang mendapatkan apresiasi dengan kategori nilai ujian tulis terbaik dan peserta teraktif selama berlangsungnya PGTPQ angkatan ke-7 selama kurang lebih 8 bulan. Ya, kami persilakan mungkin kepada Ustadz Ulil ataupun Ustadz Hamid untuk bisa memberikan apresiasi kepada peserta yang mendapatkan apresiasi. Untuk Ustazah kami persilakan. Ustazah siapa lagi yang bertugas, kami persilakan untuk bisa memberikan selamat dan apresiasi kepada wisudawati.
Ya, dokumentasi terlebih dahulu dari peserta Ikhwan. Ya. Mungkin di sebelah selatan. Iya. Agak nyerong ke kamera. Ya. Untuk ustazah tetap di sini Ustaz. Nanti ada dokumentasi lagi. Ya, untuk ustazah kami persilakan bisa maju ke depan untuk memberikan apresiasi kepada peserta akhwat. Ya, dokumentasi terlebih dahulu. Semuanya aja langsung ya. Silakan untuk bisa merapat biar masuk ke dalam kamera. Ya, cukup. Stop. Ya. Ya, Ustadz Ulil dan Ustadz Hamid silakan bisa kembali dokumentasi dengan para peserta. Dari Ustazah barangkali ada yang mau ikut, kami persilakan untuk maju ke depan. Saya Baba, 1, 2, 3. Ya, sekarang takbir, mengepal tangannya, boleh. Menyesuaikan, ya. Yang ikhwan kiri, yang akhwat kanan. Saya Baba, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Ya, cukup. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ya. Demikianlah peserta yang mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan. Ada yang mumtaz, ada yang peserta dengan nilai ujian tulis tertinggi dan peserta teraktif selama berlangsungnya kegiatan PGTPQ angkatan ke-7. Ya. Kemudian mari kita dengarkan bersama kesan dan pesan dari peserta selama berlangsungnya kegiatan PGTPQ angkatan ke-7. Ya. Saya minta oh iya, mohon maaf. Mungkin kita dengarkan terlebih dahulu. Nanti akan ada wejangan dari Ustadz Ahmad Toha Husain Al-Hafiz selaku Dewan Pembina Program Pendidikan Guru TPQ Masjid Fatimah Zahra. Ya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini sini. Iya, patah. Patah apa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, para asatidah dan ustadzat yang saya cintai, saya banggakan. Sungguh saya merasa senang sekali Allah jumpakan di tempat ini. Bagaimana tidak? Karena kita berjumpa di sini karena Al-Quran. Tentu tidak ada dari kita semua ini yang tidak pengen mendapatkan syafaatul Quran. Semua sudah tahu bahwa kelak Allah akan memperkenankan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang Allah kehendaki, terutama kepada para pembaca Al-Quran. Nah, karena itu saya melihat bahwa wisudawan PGTPG ini punya potensi yang luar biasa, ya. Yang manakala kita semua mampu untuk mengoptimalkan, ya, maka cita-cita kita bersama bahwa kelak Allah akan memperkenankan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada kita, itu tidak mustahil, ya. Kita tahu semua bahwa tidak ada di antara diri kita ini yang tidak punya dosa. Tidak ada yang selamat dari neraka lah. Seperti itu. Karena wa ma minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini sudah menjadi sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan melewati neraka. Hanya saja nanti kecantol lama atau tidak, seperti itu. Ikhwati fillah. Maka tentu manakala kita sudah diwisuda seperti ini, ya, kalian sudah diwisuda seperti ini. Ini potensi apa yang harus kita tumbuh kembangkan? Adalah ya mengajar itu sendiri, membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dari awal yang sering kita dengar dan perdengarkan ini, ya, sampai ditulis di belakang saya ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Maka tentu kita kepengen mendapatkan al-khairiyah sebagai orang yang terbaik, ya. Ini adalah dengan tidak henti-hentinya untuk kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul. Maka jadikan bahwa aktivitas kita belajar dan mengajar Al-Quran ini
sebagai bagian dari kehidupan kita. Apapun ya, kita ini harus punya tekad kuat ya, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah sampai kapanpun ya, dimanapun. Ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Saya akan menjadi pembelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Seperti itu. Nah, Ustadz, ya, saya yakin inilah ya, ada yang dalam hati barangkali, Ustadz, kan kebutuhannya akeh, Ustadz. Ngajar orang gajine kebutuhannya akeh, orang hidup kebutuhan ya banyak ya, tetapi yang mencukupi kebutuhan itu Allah. Nah kalau begitu ngajar jadi pakal? Bukan, jadi pahal orang sini bilang ya. Bukan, kita ngajar Al-Quran ini jangan diniati cari duniawi. Jangan sampai habis kita. Kita mengajar Al-Quran jangan diniati apa? Duniawi. Kita bisa sambil ya, bekerja apa yang sekiranya tidak mengganggu cita-cita kita sebagai pembelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Nanti Allah insya Allah kasih jalan buat kita. Jadi kita, tekad kita adalah mau jadi apa saja, saya adalah pembelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Bisa dengan sambil buka warung, bisa sambil ternak apa tadi, lobster. Ya, ini bisa ilmunya bisa tanya sama Ustadz Hamid, ya, seperti itu. Ya, atau kalau perlu nanti bikin training Ustadz. Ya, seperti itu. Atau bisa yang lain. Maka ini penting supaya apa? Supaya kita tidak tomak. Tomak itu arep-arep pawai wong. Betapa hinanya kita. Ya, seorang guru Al-Quran kepinginnya dikasih orang gara-gara Al-Quran ya, itu hina kita. Jangan kita hinakan diri kita dengan duniawi ini. Loh kalau gitu guru Quran itu ya nggak bisa berbahagia. Loh kebahagiaan itu milik Allah. Dunia ini bukan hanya milik mereka yang kaya. Ya. Kebahagiaan ini bukan hanya milik mereka yang kaya. Bukan pula hanya milik mereka yang berduit. Duit akeh maksudnya baru bisa berbahagia. Enggak. Dunia ini juga bukan hanya milik mereka yang cerdas. Tidak. Barangkali Allah Ustaz, kan biasanya yang sergap ngajar itu yang pas-pasan, pinter ya mending gitu ya, duit ya sekedar pas gitu, biasanya kayak gitu. Jangan dikira orang seperti itu bisa berbahagia. Dunia bukan hanya milik mereka yang punya jabatan, bukan. Kebahagiaan milik siapa saja yang Allah kehendaki. Maka tersenyumlah wahai saudara-saudaraku, karena kita yakin ini, saya yakin mayoritas guru TPQ ya pas-pasan atau lebih atau agak kurang gitu loh ya. Ya kayak gitulah. Ya nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Nggih lah nggih. Mari kita tersenyum karena apa? Kebahagiaan bukan hanya milik mereka yang kaya. Tersenyumlah wahai saudaraku. Betul. Apalagi ada sebuah hadis. Hadisnya napa? Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syaghalahul Qur'an an mas'alati
a'taituhu afdhala ma'utisailin. Man syaghalahul Quran, siapa yang tersibukkan dengan Al-Quran, an mas'alati, ngasih ora kober njalo karena sibuk baca Al-Quran, sibuk ngajar Al-Quran, sampai untuk berdoa aja nggak kober, orang ya tidak, orang kober itu nggak sempat ya. Itu saja dikasih oleh Allah. A'taituhu afdhala ma'utisailin, maka pasti aku akan ngasih dia hal yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik, yang aku berikan kepada mereka yang meminta. Seperti itu. Jadi kalau selama ini kita sudah sibuk dengan Al-Quran, sibuk ngajar Al-Quran, sibuk belajar Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, sibuk menghafal Al-Quran, ya, sibuk memperjuangkan Al-Quran, lah kok duitnya isih sithik ae. Nah, sithik itu berkah. Alhamdulillah. Anak-anaknya orang patok beler, orang beling. Alhamdulillah nerimo anak-anaknya. Putra-putranya alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah orang akeh penyakitnya misalnya. Alhamdulillah orang stres. Jangan dikira mereka yang jabatannya tinggi tidak stres, banyak. Jangan dikira mereka yang uangnya banyak anti stres, banyak yang duit akeh juga stres. Ya. Maka alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahmat Allah itu wasi'ah. Jembar. Ya. Kasih sayang Allah itu begitu luas. Wahai saudaraku, Allah itu punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih. Di dunia ini kepada mereka siapa saja, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang Allah berikan kelak di akhirat khusus mereka yang mukmin. Maka kita yakin rahmat Allah itu dikasihkan kepada siapa saja di dunia ini. Ya, jangankan yang taat kepada Allah, yang tidak taat, yang menentang Allah, yang mencaci Allah masih dapat rahmat di dunia, tapi di akhirat enggak. Ya, siapa saja di dunia ini. Ya, mereka yang cerdas, yang tidak cerdas, mereka yang ya pas-pasan, mereka bahkan semut apa sih ini dapat rahmat dari Allah. Ya, sekian banyak makhluk Allah ya, yang tidak ya, yang barangkali kita tidak ya kita remehkan selama ini, boleh jadi dia adalah disayang Allah. Karena apa? Karena bertasbih kepada Allah, ya kan? Tidak apa? Tidak menentang Allah. Nah, dengan Al-Quran kita semua yakin Allah akan merahmati kita. Ya. Dengan Al-Quran kita dikumpulkan oleh Allah di sini karena Al-Quran. Maka Allah akan merahmati kita. Ya. Rahmat istimewa, bukan rahmat umum. Ya. Kasih sayang, ada yang kasih sayang umum yang Allah berikan kepada baik yang mukmin maupun yang kafir. Ada yang kasih sayang khusus yang Allah berikan kepada mereka yang mukmin. Ya. Maka kita kepingin kasih sayang khusus itu. Ya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ini rahmat Allah diberikan kepada mereka yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, ya saya wanti-wanti kepada saudara-saudara saya, ketika mengajar Al-Quran jangan berpikir duitnya, ya, jangan. Tetapi kita berpikir ini adalah amal yang mulia yang Allah berikan pahalanya di akhir. Sambil kemudian kita jualan atau apa, cari pekerjaan yang lain. Sekiranya kita berpikir pekerjaan itu yang tidak menyebabkan kita meninggalkan mengajar. Karena apa? Karena boleh jadi ya
hari ini itu yang terbaik buat kita. Jadi kita husnudzon, kondisi saat ini yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Seperti itu. Terbaik buat kita di akhirat kita, di dunia kita dan di akhirat kita. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dapat saya sampaikan ya, dengan husnudzon kepada Allah. Allah akan memudahkan semua urusan kita. Urusan apa saja akan dimudahkan oleh Allah. Karena memang Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya, dan Allah lah yang akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Kalau hari ini misalnya, jadi kita dalam kondisi apapun, seorang guru Al-Quran, seorang yang setiap hari, orang mukmin ya, seorang mukmin itu tidak boleh suudzon kepada Allah. Kalau hari ini misalnya kita dikasih musibah oleh Allah, itu yang terbaik buat kita. Karena dengan musibah itu Allah memaksa kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara kita yang ketika dikasih nikmat justru lebih jauh dari Allah ya. Seperti itu. Coba kita bayangkan kalau kita itu duitnya akeh, saya yakin nggak sempat untuk ngajar ya. Jangankan ngajar, untuk sekedar sholat jamaah itu yang duitnya banyak ya, itu baru assalamualaikum warahmatullah itu sudah mikir, sudah nggak sabar, nggak betah di masjid, nggak betah. Maka ada ayat khusus yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersamai fuqara dan masakin. Apa itu ayatnya? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka. Betahno Muhammad, nafsaka, awakmu itu kan betah. Betah itu ya iya betah lah ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, beserta mereka yang berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari, di sore hari. Yuriduna wajhah. Siapa mereka? Ini tafsirnya adalah mereka fuqara masakin. Seperti itu. Itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mayoritas pengikut para nabi itu fuqara masakin. Ini lagi forumnya, forum ngelem-ngelembong fuqara masakin. Ya nanti kalau forum ngelembong sugih ya dhewe meneh ya beda lagi. Nah, ini lagi forumnya itu supaya hati kita ini tenang ya, seperti itu, bahwa apa namanya, mayoritas pengikut para nabi itu apa, fuqara dan masakin ya. Hatta ada ayat ya, nabi pengikutnya Nabi Nuh itu, wama narokat taba'aka, ini orang-orang kafir ngomong kepada Nabi Nuh, wama narokat taba'aka illal ladzina hum aradiluna badi'ar. Wahai Nuh, aku tidak melihat orang-orang yang ikut kamu itu kecuali yang aradiluna, orang-orang yang jembel-jembel. Oh gitu ya. Jadi kalau hari ini kita dilihat jembel di mata orang, nggak usah berkecil hati. Kita adalah orang-orang yang insya Allah diingat nama kita di langit oleh penduduk langit. Kita disayang penduduk langit. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Maka jangan kita tinggalkan ya aktivitas kita untuk apa? Mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Karena inilah apa namanya harapan kita untuk yang sebenarnya. Ya. Kenapa yang sebenarnya? Karena hidup kita di dunia ini dibanding dengan hidup kita di akhirat itu enggak apa-apa. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu setara dengan apa? 1000 tahun. Ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Jadi kalau hari ini apa namanya pas-pasan ya, kehidupan kita pas-pasan, alhamdulillah. Yang penting apa? Yang penting masih bisa ngajar Al-Quran, masih bisa belajar Al-Quran. Ini kita jangan tinggalkan. Pokoknya kita patok, mantep
orang goyah, ngasih mati, saya akan menjadi pembelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Nah, orang seperti ini layak enggak kira-kira mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Insya Allah layak mendapatkan syafaat dari Al-Quran, karena mereka lah pengantar mereka yang membaca Al-Quran. Padahal hadisnya berbunyi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada ashabul Quran. Ya, kalau yang baca saja dapat seperti itu, apalagi yang ngajari orang baca. Dia sendiri juga baca, tapi bukan hanya membaca tok, ngajari orang membaca, maka pahalanya yang dia dapat membaca, dia dapat pahala. Orang yang mengantarkan orang yang membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran setiap huruf, ini gurunya dapat. Maka jangan kita tinggalkan ini, ya. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan berwasiat kepada siapa saja, untuk apa? Untuk kita mantapkan sebagai pengajar Al-Quran. Dan amit-amit kalau bisa tidak usah ditulis pekerjaan guru Al-Quran. Nyun sewu, ampun, saya selama ini nulis pekerjaan guru aja, saya malu sama Allah. Guru kok jadikan guru ngaji lagi, ya? Nggak usah malu, tulis saja wira swasta. Tapi kita punya pekerjaan lain, jualan apa gitu, ya? Kalau saya hari ini jualan kamus. Ya, ini bukan promosi, ya. Ya promosi ya nggak, mau di masjid kan nggak boleh promosi, ini ngasih tahu aja. Ya, saya itu pekerjaan saya biasanya kadang-kadang saya tulis leksikograf. Apa itu leksikograf? Tukang bikin kamus. Ya, ya saya minta didoakan aja, insya Allah tahun ini insya Allah akan terbit kamus Ka'bah, tapi yang Arab Indonesia, ya, insya Allah akan terbit dengan bersama Pustaka Progresif, ya, insya Allah. Doakan semoga dimudahkan oleh Allah. Kita juga saling mendoakan. Jadi kita ini semua saling butuh apa? Butuh didoakan, ya. Kita saling mendoakan. Jadi hubungan kita tidak berhenti sampai di sini. Hubungan kita adalah ila yaumil qiyamah. Kita tidak kepingin diputus oleh Allah hubungan kita. Hubungan kita adalah hubungan yang diikat dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan Al-Quran. Insya Allah kelak kita akan dijumpakan oleh Allah di akhirat, ya, di surga Allah, karena Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dan saya berpesan untuk saling mendoakan, ya. Ya Allah, ampuni ya Allah orang-orang yang mencintai saya dan orang-orang yang saya cintai. Ampuni ya Allah guru saya dan santri-santri saya, seperti itu. Jadi guru Al-Quran itu harus mendoakan gurunya dan mendoakan santrinya dan mendoakan orang-orang yang menyintai kita, seperti itu. Ini sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, semoga Allah ampunkan dosa kita, semoga Allah ampunkan dosa orang-orang yang mencintai kita. Allah ampunkan dosa-dosa orang yang kita cintai. Allah ampunkan dosa-dosa keluarga kita, anak cucu kita. Allah ampunkan dosa guru-guru kita, santri-santri kita, ya. Allah terima amal mereka semua, ya. Allah mudahkan urusan mereka semua di dunia maupun di akhirat, ya. Semoga Allah kumpulkan, ya, kita semua bersama Ahlul Quran di akhirat nanti. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanika. Allahumma fa'na bi 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'a. Allahumma fa'na bi 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'a. Allahumma fa'na bi 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa litalamidzina wa tilmidatina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya Rabb, Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami'a amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Syukron jazakallahu khair kepada Ustadz Ahmad Toha Husin Alafid yang telah memberikan kita beberapa poin-poin penting yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang tadi dapat saya simpulkan bahwa apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, tetaplah menjadi seorang pembelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Jadi harapannya nanti kedepannya Ustadz dan Ustazah TPQ-nya setelah mengikuti kegiatan PGTPQ, TPQ-nya menjadi bangkit. Jadi semua aspek yang mendukung pembelajaran Al-Quran itu terrevisi dari segi struktural, kemudian pengadaan sumber daya, kurikulum dan lain-lain itu semuanya diterapkan dari materi yang telah didapatkan di PGTPQ ini. Dari materi yang pertama, pembukaan sampai sekarang penutupan. Ada yang tahu berapa pertemuan dari pembukaan sampai wisuda sekarang? Berapa? 80? Ya, 8 bulan, kurang lebih 8 bulan dikali 4. Ya, berapa? 8 kali 4, 32 pertemuan ya. Kurang lebih ada 32 pertemuan ya. Semoga semua materi yang telah diberikan bisa diterapkan oleh ustadzah dan ustadz semuanya di TPQ-nya masing-masing sehingga nanti lebih luas lagi berimbas kepada masyarakat seperti itu. Jadi tidak hanya anak-anak tetapi remaja dan usia dewasa pun kembali hatinya tersentuh untuk kembali belajar dan mengajarkan Al-Quran seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kesan dan pesan dari peserta. Ya, nanti saya minta beberapa perwakilan untuk maju ke depan. Mungkin dari peserta paling jauh dulu. Coba, dari mana paling jauh? Dari Ustadz, yang jauh dari mana Ustadz? Pemalang. Ya, ada yang lebih jauh lagi? Oh, nggak ada. Ya, silakan. Yang dari Pemalang Ustadz bisa maju ke depan. Ke depan Ustadz. Yang dari Ustazah paling jauh dari mana? Dari Kabupaten Bumiayu. Tadi Bumiayu kabupaten ya? Bumiayu itu kecamatan ya. Ya, ya Ustazah paling jauh dari mana? Pemalang juga? Atau mau dari mana? Silakan. Yang mau memberikan kesan dan pesan kepada kita semua, ya, tidak hanya ke teman-temannya tetapi kepada seluruh kru dari PGTPQ seperti itu. Atau mau saya tunjuk? Ya. Oh, yang punya unek-unek katanya, sama tentornya. Ya, silakan. Ustadz, ada yang berani maju untuk memberikan kesan dan pesan? Ya. Ya, silakan Ustadz. Berdiri, maju ke depan, menemani saya, memberikan kesan dan pesan. Ya sudah, saya minta tolong buat tentornya menunjuk. Ya, siapa? Ustadz Denny, oh ya, silakan. Ustadz Denny dari kelompok berapa Ustadz? Kelompok 3 Ikhwan. Silakan bisa maju ke depan. Ya. Dari ustazahnya ada yang berani mengajukan diri untuk memberikan kesan dan pesan?
Iya, silakan. Kalau tidak ada berarti saya tunjuk aja. Oh ya udah, yang Ustadz dulu. Silakan Ustadz Denny untuk memberikan kesan dan pesan selama kurang lebih 8 bulan mengikuti kegiatan PGTPQ di Mafaza. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih, saya mewakili untuk dari Ustadz nggih. Mungkin, oh ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Denny Firman Suprayogo. Saya dari TPQ As-Salam Karangluas. Dan mungkin ini saya menyampaikan kesan dan pesan, dan juga mungkin nanti jatuhnya lebih banyak ke unek-unek, dan mungkin juga nanti untuk saran juga ini bisa. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mentor dan juga para ustadz yang telah menguji kami dari tidak bisa sampai hampir bisa. Hampir, karena belum mumtaz. Ya, jadi terima kasih atas bimbingan dan waktu yang telah dikorbankan untuk kami, yang jelas itu. Walaupun mungkin kami juga sering banget izin, alasannya macam-macam, baik itu masuk akal maupun tidak masuk akal. Itu kami mohon maaf juga. Dan juga yang selanjutnya, selain terima kasih juga atas hidangan selama pertemuan. Alhamdulillah beberapa dari kami ada yang 2 Ustadz. Ya, itu bagian dari terima kasih kami, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf. Nah, mohon maaf yang setulus-tulusnya karena mungkin selama perjalanan PGTPQ ini banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, baik itu disengaja maupun tidak, terutama yang sifatnya tidak disengaja. Pasti itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dari mungkin merepotkan dari proses pembelajaran itu sendiri, sampai mungkin merepotkan waktu ujian surat Yusuf, Ustaz. Ya, itu mungkin sampai maghrib, mungkin habis maghrib ada yang calling juga. Nah, ini yang kami mohon maaf. Dan juga banyak sekali permintaan maaf yang kami ingin sampaikan. Kemudian, nah ini mungkin sudah masuk ke unek-unek juga. Mungkin ini masuk ke saran juga, bahwa perjalanan ujian kami mungkin semuanya mengalami di Purbalingga, mungkin banyak yang rata-rata jatuhnya kesalahan banyak di surat Al-Fatihah. Dan mungkin dari sini saya pribadi berpikir bahwa ternyata yang harus dituntaskan banget, dituntaskan betul, itu ternyata salah satunya adalah Al-Fatihah, Ustaz. Jangan sampai, ya mungkin Al-Fatihah kalau perlu ditaruh di ujian tartili 1 lah. Itu sudah mulai, karena biar nggak belandang banget. Dan juga harapannya ketika nanti sudah di tartili 5, itu paling tidak kita sudah agak bener lah. Agak bener. Atau mungkin hampir bener lah. Kayak gitu. Karena ya ini pengalaman pribadi ya, curhat. Jadi memang pada saat itu situasinya memang ternyata Al-Fatihahnya masih. Nah, ini mungkin saran juga. Dan apabila memang diperlukan waktu,
tambahan untuk seperti itu ya ditambahkan saja Ustaz. Insya Allah dari kami, insya Allah untuk yang akan datang setelah kami akan menerima. Insya Allah, moga-moga. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Yang jelas kami terima kasih banyak atas segala bimbingan, proses yang sangat luar biasa yang telah kami tempa selama 8 bulan kurang lebihnya. Dan juga kami mohon maaf atas segala khilaf, baik itu disengaja maupun tidak, yang telah kami lakukan selama ini. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Denny yang telah menyampaikan kesan dan pesannya, sekaligus tadi memberikan masukan ya kepada terhadap program-program yang insya Allah mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan di angkatan selanjutnya, seperti itu. Ya. Kemudian dari Ustazah, ada yang bersedia untuk memberikan kesan dan pesan? Ya, ada yang bersedia? Nggak apa-apa. Silakan, biar adil. Dari Ustadz sudah memberikan dan kesan dan pesan. Mungkin sekarang dari segi akhwatnya, mungkin barangkali ada pesan ataupun masukan yang ingin disampaikan kepada panitia ataupun kepada teman-temannya. Ya. Belum ada yang mau, Ustaz? Ya, karena sekarang tanggal 17 ya. 17 April. Silakan berhitung dari sebelah selatan. Ya, Ustazah nomor 1. Yang ini depannya. Ya. (17) Ya, silakan Ustazah. Bisa maju ke depan. Ya, tidak apa-apa. Bisa memberikan soft terdepan. Ayo, bisa maju ke depan. Ya, silakan Ustazah, bisa maju ke depan. Cik. Ini saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya settingan ini udah ngitung. Nggih, saya mewakili teman-teman BGTPQ angkatan 7, terutama di akhwat nggih, mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ustadz Ustazah yang telah senantiasa setia mendampingi kami nggih. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua, terutama yang di atas nggih. Sudah ikut direpotkan karena saya membawa putra yang dari 9 bulan sampai sekarang ikut. Yeah. Kami mohon maaf bila selama pembelajaran terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dimaafkan Ustadz. Udah lah ya Ustadz. Ya sudah, semua sudah terwakilkan oleh Ustadz Denny ya tadi. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakillah khair kepada Ustazah. Siapa tadi namanya? Milia, ya, yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Betul ya, bukan unek-unek tadi ya? Unek-uneknya belum keluar ya? Ya, ya mungkin cukup saja ya, karena masing-masing sudah terwakili. Mungkin dari Ustadz tadi sudah juga menyampaikan kesan dan pesan sekaligus masukan. Dari Ustazah juga sudah terwakili. Mungkin kiranya cukup. Setelah ini mungkin kita ada dokumentasi bersama. Jadi seluruh peserta bisa maju ke depan. Namun sebelum itu kita jargon terlebih dahulu nih. Nanti soalnya di depan akan ada tag video buat jargon PGTPQ. Ada yang ingat jargonnya apa? Lupa ya? Ya, jargonnya jika MC bilang PGTPQ Masjid Fatimah Zahra, ucapannya membangun generasi Qurani. Ah, itu ucapannya. Coba ucapannya dulu bersama-sama yang semangat. PGTPQ Masjid Fatimah Zahra. Ya, itu masih polos ya. Belum ada gerakannya. Sekarang tambahin gerakannya. Ini saya lepas mic dulu ya, karena butuh 2 tangan. Ya, membangun generasi Qurani. Ya, seperti itu. Coba dipraktekkan. PGTPQ Masjid Fatimah Zahra. Ya, takbir. Ya, sepertinya sudah lancar nih Ustaz. Kita langsung saja ambil dokumentasi. Kami persilakan untuk bisa maju semuanya ke depan. Ya, di depan banner. Untuk yang Ustadz di sebelah kiri saya, yang Ustazah di sebelah kanan saya. Untuk panitia mungkin bisa ikut membantu menyusun informasi, dokumentasi. Ya, untuk barang bawaan mungkin bisa ditinggal terlebih dahulu, nanti bisa diambil lagi. Yang merasa badannya tinggi di belakang, yang merasa pas-pasan di depan, jangan lupa. Ya, mungkin panitia bisa ikut membantu merapihkan formasi, dokumentasi supaya terlihat bagus di kamera. Mungkin dibuat berapa soft? Yang akhwat berapa soft kira-kira? Ya, yang akhwat bisa mundur 2 langkah ke belakang. Ya, stop. Ustadz 1 langkah ke kiri, jalan. Ada yang tidak terlihat dengan kamera? Ya, silakan bisa maju ke depan. Ini nggak muat, Mas. Mungkin barisannya lebih rapat lagi ya.
Ya, yang ustazah rapat lagi depan belakangnya. Ya, lebih rapat lagi biar ya, untuk yang ustazah semuanya, ustazah 2 langkah ke belakang jalan. Ya, semuanya 2 langkah ke belakang. Ya, silakan bisa merapatkan yang depan ke belakang, yang ustazah, yang belakang tetap diam. Yang soft terdepan dan seterusnya bisa ke belakang karena ini masih terlihat space. Ya. Ini udah kehilangan, udah beres. Sudah. Hah? Saya kesana. Ya, sudah ya. Untuk kameranya berada di lantai 2. Ya. Saya aba-aba terlebih dahulu. Semuanya formal terlebih dahulu, kayak formal. Ya. 1, 2, 3. Ya, menghadap ke kamera. Kameranya berada di atas, di lantai 2. Nanti. 1, 2, 3. Sekarang takbir mengepal. Yang ustazah tangan kanan, yang ustaz tangan kiri. Ya. Ya, silakan semuanya bisa mengepalkan tangannya. Satu, 2, 3. Adik ikut foto, Dek. Ya. Mana? 1, 2, 3. Ya. Iya. Sekarang nunjuk kamera. Silakan kayak gini. Tunjuk ke kamera ya. Kameranya lantai 2. Yang ustadz tangan kiri, yang ustazah tangan kanan. Ya. Silakan nunjuk kamera. Kameranya berada di lantai 2. 1, 2, 3. Panitia ada yang mau ikut? Silakan Ustadz Ulil, Ustadz Hamid dan teman-temannya. Barangkali mau ikut dokumentasi. Ya, sekarang tag video sesuai jargon yang tadi ya. Coba kita pemanasan terlebih dahulu. Silakan tangannya bisa siap-siap. Ya, turun semua dulu. Ya, posisi awal di posisi siap. Coba kita pemanasan terlebih dahulu. PGTPQ Masjid Fatimah Zahra. Ya, kurang kompak. Masih ada yang belum bersuara dan belum bergerak. Ya, coba sekali lagi pemanasan. Nanti yang ketiga kita ambil take. Sekali lagi pemanasan. Semuanya bersuara dan bergerak. PGTPQ Masjid Fatimah Zahra. Sudah siap ya? Ya, silakan tim media untuk bisa take video. Nanti saya aba-aba.
dan akan saya komandoi. Sudah siap ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. PGTPQ Masjid Fatimatu Zahra. Takbir. 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 Ya, cukup. Silakan bisa kembali ke tempat terlebih dahulu. Karena insya Allah setelah ini akan ada dokumentasi per kelompok. Ya. Bersama tentornya. Untuk kenang-kenangan mungkin nanti bisa dicetak fotonya dan bisa dibawa pulang. Ya, yang Ustadz terlebih dahulu. Kelompok 1 Ikhwan. Ya, kelompok 1 Ikhwan, angkat tangan coba. Ya, silakan bisa maju bersama tentornya. Di depan banner, ya. Silakan. Iya, Ustaz. Tentornya berarti di tengah-tengah. Ya. Sudah full tim ini kelompok 1? Sudah. Ya, silakan tim media bisa mendokumentasikan foto per kelompok. Satu kelompok dapat jatah 2 foto nih. Satu formal, satunya bebas. Pertama formal terlebih dahulu. Ya. 1 langkah ke kanan, jalan. 1. Ya. Cukup. Ya, sudah. Ya, sip. Silakan tim dokumentasi. Saya Baba, formal terlebih dahulu. Formalnya gimana? Kayak gitu, Ustaz. Ya, kayak gitu aja apa-apa. Maskernya dilepas. Ya, yang Ikhwan maskernya dilepas saja. Oke, saya Baba. 1, 2, 3. Diulangi mungkin 1, 2, 3. Ya, sekarang gaya bebas. Mau seperti apa gayanya? Silakan. Ya. Tangan kanan. Ya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Ya. Cukup? Ya, silakan bisa kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2. Yang sudah bisa ke sebelah barat masjid karena mungkin ada dokumentasi kembali. Atau ada ambil bingkisan katanya. Kelompok 2, Ustadz, kami persilakan untuk dokumentasi di depan banner. Tentornya siapa? Oh, sudah. Oh iya, Ustadz Imam. Di tengah-tengah Ustadz Imam. Mungkin mundur lagi. 1, iya. Geser ke kanan. 1 langkah ke kanan. Iya, sip. 1 langkah ke kanan, jalan. Ya. Ustadz Dinar, ada orangnya? Formal terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Ustadz Dinar belum ada ya? Ya, saya Baba. 1, 2, 3. Gaya bebas. Nah, pegang medali. Ustadz, imamnya pegang apa? Oh iya, mantap.
Ya, seperti itu. Tangan kanan semua yang megang. Oke, saya baba 1, 2, 3. Ya, cukup. Tetap di tempat terlebih dahulu karena langsung dibagikan bingkisan. Ada oleh-oleh. Hah? Oh, dokumentasi lagi nanti ketika sudah dapat bingkisan. Hah? Dapat bingkisan semua kan? Nanti langsung diarahkan. Oh, udah. Ya, silakan dokumentasi dengan membawa bingkisan. Satu, 2, 3. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan kelompok 3. Ya, ke kanan lagi, Ustadz. Mundur lagi, mundur 1 langkah ke belakang. Iya. Ke kanan lagi, 1 langkah, 2 langkah ke kanan. Jalan. 1, 2. Tentornya di tengah, ya. Ya, formal terlebih dahulu. Sudah pas? Posisinya sudah pas? Sudah. Formal terlebih dahulu. Silakan. Tangannya bisa ke depan. Seperti teman-temannya, ya Ustadz. Ya, seperti itu. Ya, sip. Saya baba. 1, 2, 3. Kayak bebas. Tiga periode apa? Ini relawan 3 periode kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke ruang belajar utara untuk mengambil bingkisan. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 Ikhwan. Ini kelompok 4 cuma 4 Ustaz. Oh, cuma bertiga. Yaudah, nggak apa-apa. Sesuai kelompoknya dulu. Ya. Stop. Formal terlebih dahulu. Ya. Saya baba. 1, 2, 3. Gaya bebas. Ya, gaya bebas. Takbir ya boleh kayak gitu. Mengepal Ustaz. Ya. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa langsung ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 5, Ikhwan. Kelompok 4 apa 5? 5 ya Ustaz. 5, silakan. Oke, maskernya dilepas Ustaz. Iya.
Kayak formal terlebih dahulu. Ya. Oke. Menghadap ke kamera. Posisinya sudah pas? 1, 2, 3. Gaya bebas. Silakan. Berpose. Ya, jempol. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa langsung ke RBU untuk mengambil bingkisan. Ikhwan. Sekarang kelompok akhwat, kelompok 1 akhwat, silakan bisa maju ke depan bersama tenturnya. Nggak apa-apa, selempangnya dipakai aja nggak apa-apa. Iya, posisinya sudah pas. 1 langkah ke kiri, jalan. Ya. Maskernya kalau dilepas semua, kalau dipasang semua. Biar kompak. Silakan mau pakai masker atau enggak. Ya. Formal terlebih dahulu. Formal posisi siap mungkin kalau akhwat ya. Oke. Saya baba. 1, 2, 3. Gaya bebas. Ultraman. Ayo, jempol. Oke. Saya baba. 1, 2, 3. Ya, cukup. Ya, cukup. Sudah, silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan peserta. Kelompok 2 akhwat, persilakan untuk maju ke depan. Ya, tentornya di tengah-tengah. Sudah pas posisinya? Sudah. Ya, formal terlebih dahulu, posisi siap. Posisi siap atau seperti apa? Siap aja siap. Tangannya berada di kain, jahitan kain sebelah kanan kirinya. Ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Ya. 2 periode. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Hah? 1 kali lagi. Oh ya, request. Silakan. Saya baba. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 3 akhwat. Ya, geser ke kiri lagi.
2 langkah ke kiri. 1, 2. Tentornya berada di tengah-tengah. Ya silakan diseimbangkan ya, kanan kirinya. Iya. Oke. Gaya formal, posisi siap, tangan berada di samping kanan dan kiri. Ya. Saya baba. 1, 2, 3. Gaya bebas, silakan. Pegang medali, oke. Saya baba. 1, 2, 3. Oke, cukup atau mau lagi? Ya cukup, silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 4 akhwat, silakan maju ke depan. Ya, ke tengah lagi. Geser kiri. Sudah pas, Nur. 2 langkah ke kiri, jalan. 1, 2. 1 langkah ke kiri, jalan. Oh, ada lagi. Kurang 1. Ada yang belum? Ustazah Husna bisa maju ke depan untuk bergabung dengan teman-temannya di kelompok 4. Sudah pulang? Oh ya udah. Ya, silakan. Formal, tangan di samping kanan dan kiri. Oke. 1, 2, 3. Oke, bebas. Satu, 2, 3. Ya, cukup. Atau mau request? Ya, cukup. Silakan ke RW untuk ambil bingkisan. Kami beritahukan juga untuk peserta untuk jangan pulang terlebih dahulu karena ada bingkisan yang tertinggal katanya. Bingkisannya nanti nambah lagi. Kelompok 5, silakan. Satu langkah ke kiri, jalan. Iya. Oke, sudah? Ya, formal, tangan di samping kanan dan kiri. Ya. Ya. Saya baba. 1, 2, 3. Gaya bebas. Pegang medali. Ya. Tentornya jempol. Ya, kayak gitu. 1, 2, 3. Oke, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 6. Ya, biar seimbang silakan diatur kanan kirinya. Satu langkah ke kiri, jalan. Ya. Ya, gaya formal. Silakan.
Saya aba-aba. 1, 2, 3. Gaya bebas. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU. Atau satu kali lagi, mau? Ya, satu kali lagi katanya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU. Kelompok 7. Ya, geser ke kiri lagi. 1 langkah ke kiri, jalan. 1 langkah ke kiri, jalan. Ya, formal. Pose formal. Tangan berada di samping kanan dan kiri. Ya. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Gaya bebas. Satu, 2, 3. Ya, cukup atau mau request lagi? Oke, satu kali lagi. Silakan. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan ke RBU. Kelompok 8. Sudah pas posisinya? Kanan, kanan. Silakan posisi pose formal. Pose formal, tangan berada di kanan dan kiri, di samping kanan kiri. Tangannya di samping kanan dan kiri. Ya. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Gaya bebas. Silakan, mau gaya seperti apa? Jempol, oke. Sama pegang medali. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Cukup atau mau request? Satu kali lagi? Ya, silakan. 1, 2, 3. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 9. Ya, peserta yang sudah dokumentasi, yang sudah ambil bingkisan, bisa kembali lagi ke RBU untuk mengambil bingkisan yang tertinggal.
Ya, ada bingkisan tambahan dari panitia. Ya, saya aba-aba 1, 2, 3. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Cukup atau mau request satu kali lagi? Satu kali lagi? Ya, silakan. Saya aba-aba 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 10. Kelompok 10. Ya, silakan diseimbangkan kanan kirinya. Mungkin mundur lagi satu langkah ke belakang. Iya. Oke, posisi formal. Saya aba-aba 1, 2, 3. Gaya bebas. Iya. Tentornya jempol aja kalau nggak megang medali. Oh iya. 1, 2, 3. Cukup atau mau satu lagi? Oh iya, nunjuk kamera. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 11. Kelompok 11. Belum sana? Belum. Ya, untuk peserta dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Mungkin karena ya insya Allah sebentar lagi dokumentasi segera selesai. Jadi mohon untuk ditunggu terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 11. Nanti start lagi. Posisi formal. Ya, tangan berada di samping kanan dan kiri. Saya aba-aba 1, 2, 3. Gaya bebas. Saya hitung 1, 2, 3. Cukup atau mau request? Satu, dua, tiga. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 12.
Ya, sudah pas posisinya. Satu langkah ke kiri, jalan. Sudah? Ya, pose formal. Tangan berada di samping kanan dan kiri. Saya hitung 1, 2, 3. Gaya bebas. Satu, 2, 3. Cukup atau mau satu kali lagi? Ya. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Kelompok 13. Ustadz Dimas. Ustadznya di tengah-tengah. Tapi kasih space, ya. Ya. Ya, kanan kirinya sudah seimbang, sudah. Silakan posisi formal, tangannya berada di samping kanan dan kiri. Kalau Ustadz Dimas mungkin kayak gitu aja ngomong. Sudah, ya. Siap? 1, 2, 3. Gaya bebas. Ya, nanti satu kali lagi boleh. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin. Yang sana sebelah sananya, ya. Dimasnya jempol, Ustadz Dimasnya jempol. 2 jempol, boleh. Ya. 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Ini mau ke barku foto. Ya. Pengumuman diberitahukan kepada Ustazah Lulu Istiharoh untuk menuju meja registrasi. Ditunggu oleh tentornya. Ustazah Lulu Istiharoh bisa menuju ke meja registrasi karena ditunggu tentornya. Kelompok 15. Oh, 14. Ya, Ustadz Rafiul, kelompok 14. Ya, silakan kelompok 14, kelompok terakhir. Ya, sudah pas posisinya. Untuk Ustadz, untuk peserta yang sudah mendapat bingkisan mungkin bisa kembali ke barisan. Ya, karena setelah ini mungkin ada penutupan secara resmi terlebih dahulu. Karena ini merupakan kelompok terakhir, ya jadi mohon untuk bersabar terlebih dahulu. Ya, pose formal.
posisi tangan di kanan dan kiri. Ya. Saya aba-aba menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Gaya bebas. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh, lepas masker katanya. Maskernya dilepas. Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, cukup. Silakan bisa ke RBU untuk mengambil bingkisan. Oh, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, kami persilakan bagi peserta yang sudah mendapatkan bingkisan untuk kembali ke barisannya terlebih dahulu. Sebentar kita laksanakan penutupan bersama-sama terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah kegiatan wisuda pendidikan guru TPQ Masjid Fatimah Zahra angkatan ke-7 sudah selesai. Kami dari panitia yang bertugas mungkin sekaligus mewakili dari tentor-tentor selama berjalannya pendidikan masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Ya, setelah ini mungkin kami menitipkan salam kepada santri-santrinya di TPQ-nya masing-masing. Mohon untuk disampaikan salam hangat dari panitia PKTPQ Masjid Fatimah Zahra. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau dokumentasi di depan banner kami persilahkan. Oh iya, untuk semua tentor, katanya ada dokumentasi khusus tentor. Silakan bisa menuju ke depan. Untuk semua tentor, bisa maju ke depan karena akan ada dokumentasi.